Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, obsesi kita kali ini tentang keselamatan pengoperasian pompa air bertekanan. Telah cukup banyak kasus fatal accident akibat pengoperasian peralatan ini. Beberapa penyebab diantaranya mengoperasikan alat yang rusak, modifikasi panel pada motor, dan tidak memiliki kompetensi saat mengoperasikan alat tersebut. Kondisi tidak aman antara alat rusak dioperasikan, tidak dipasang tag tanda alat rusak, thermal overload tidak fungsi, modifikasi panel pada motor, kabel power dalam panel listrik, pompa kondisinya terkelupas, tidak dilengkapi alat pengaman, pegangan pada water gun tidak terpasang, dan juga alat listrik tegangan tinggi memiliki sistem pemuaian yang tidak difungsikan atau diputus. Nah, ini critical itemnya. Dari faktor pekerjaan ada beberapa poin penting yang berkontribusi, antara lain belum tersedianya tenaga teknis kelistrikan, kurangnya pengawasan tentang kelistrikan, tidak adanya SOP ataupun JSA yang memadai untuk perbaikan dan penggunaan pompa bertekanan tinggi, termasuk belum adanya edukasi electrical awareness untuk karyawan, termasuk yang critical item secara sistematis, yaitu belum adanya sistem maintenance terhadap kelistrikan yang ada di tempat kerja. Tips keselamatan untuk critical item di poin ini adalah lakukan identifikasi bahaya terhadap semua jenis peralatan listrik, khususnya yang bertekanan tinggi. Tetapkan spesifikasi dalam melakukan pembelian, libatkan personel yang punya kompetensi kelistrikan. Tetapkan juga item kelayakan atau inspeksi dan pengendalian risiko selama dioperasikan, dan lakukan pemeriksaan rutin sebelum pakai. Apabila ada yang rusak, jangan dioperasikan. Nah, berikutnya dari aspek komunikasi yang bisa kita lakukan yaitu sampaikan item prosedur kerja, siapkan rambu penanganan awal jika ada kerusakan, siapkan stok tagging atau penanda, sampaikan spesifikasi teknis, periode pengecekan atau inspeksi rutin, pengecekan awal sebelum pakai, kompetensi personil yang melakukan pekerjaan kelistrikan, dan bagaimana cara pengoperasian alat. Sampaikan dalam safety talk, bisa berupa praktek, peragaan, ya, ataupun ajak diskusi supaya teman-teman bisa lebih care dan aware tentang kelistrikan. Berikutnya dari aspek metode kerja, siapkan prosedur kerja. Buat SOP melibatkan personel yang kompeten, mengacu pada shop manual alat, dan mencakup semua jenis pekerjaan kelistrikan yang spesifik, termasuk pengaturan sistem pengamanan energi atau isolasi dan lockout-nya. Tetapkan aturan khusus mengenai critical item berikut ini: kompetensi personel yang bekerja, syarat pemakaian alat, tanggung jawab pemakai, tanggung jawab inspektor, pelaporan kerusakan termasuk standarisasi instalasi kelistrikan, baik alat, bangunan, atau labeling. Berikutnya terkait dengan kelayakan alat. Standar parameter alat listrik harus ditetapkan. Safety device seperti emergency stop, grounding, ELCP juga harus di-prepare well. Kelayakan atau commissioning pada peralatan listrik juga harus ditentukan. Lakukan inspeksi awal sebelum pemakaian. Dan tentunya memenuhi persyaratan kelistrikan ya, sesuai dengan PUIL dan juga diagram kelistrikan atau kalau ada panelnya maksudnya. Berikutnya kita harus mengatur kompetensinya. Tentang apa? Pelatihan untuk petugas kelistrikan, orang yang maintenance kelistrikan termasuk user. Beberapa contoh pelatihan kompetensi antara lain teknisi K3 listrik, ahli K3 listrik, electrical awareness. Lakukan pelatihan di awal dan penyegaran supaya pengetahuan tetap terjaga. Termasuk kompetensi petugas K3 kelistrikan, siapkan pelatihan khusus terkait dengan safety, dengan critical item, pelatihan CPR, bekerja di ketinggian, termasuk juga isolasi dan lockout. Lengkapi juga ya dengan edukasi electrical work permit. Berikutnya terkait dengan aspek maintenance, kita harus membuat jadwal pemeriksaan rutin supaya tidak lost control. Lakukan penggantian part jika ada kerusakan. Jadwal tersistematis akan membuat teratur sistem inspeksi dan maintenance kelistrikan. Lalu dari aspek emergensi, tetapkan prosedur pelaporan emergensi kelistrikan. Siapkan manual prosedur keadaan darurat, pasang stiker panduan pertolongan pertama jika tersengat arus listrik.
Tetapkan kata sandi pelaporan darurat, nomor emergensi baik telepon atau radio yang bisa dihubungi untuk meminta bantuan, termasuk lakukan emergency drill kelistrikan secara periodik agar rekan-rekan di lapangan aware terkait dengan kelistrikan ini. Berikutnya, kaitannya dengan pengawasan, lakukan safety observasi termasuk juga inspeksi terhadap pekerjaan kelistrikan. Tentunya oleh pengawas ya, yang sudah dibekali pelatihan observasi. Stop segera apabila ada tindakan tidak aman. Tapi ingat, kita harus diskusi bareng-bareng bersama tim untuk mencari solusinya agar bisa memperbaiki proses pekerjaan di tempat kita dengan aman. Demikian disampaikan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.